Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan klasifikasi desa dan klasifikasi kota untuk memenuhi tugas geografi yang diberikan oleh Ibu Hesti Dwi Kuntari. Nah, kelompok 2 memiliki anggota 5 orang. Yang pertama, Bari Abdi Praja, yang kedua, Hara Dwi Aliani, yang ketiga, Putri Amelia, yang keempat, Rido Ardiansyah, yang kelima, Siti Aulia Hardianti. Mari simak video pembelajaran berikut ini. Desa. Desa merupakan unit terkecil dari struktur pemerintahan dalam tingkat kabupaten di Indonesia dan memiliki satu kepala pemerintahan, yaitu kepala desa. Sedangkan secara universal, desa atau udik adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan atau rural. Di Indonesia sendiri, desa adalah pembagian wilayah administratif tepat di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa, yang umumnya memiliki panggilan yang berbeda setiap daerah, seperti kepala kampung, petinggi, hukum tua, dan lainnya. Biasanya, kantor yang digunakan disebut balai desa atau kantor kelurahan. Klasifikasi desa menurut aktivitasnya yaitu yang pertama, agraris. Berisikan orang-orang yang bekerja dengan pencaharian utama sebagai petani atau pemilik dan pengelola kebun. Yang kedua, yaitu desa industri. Desa yang mata pencaharian utamanya adalah penduduk yang bekerja di bidang industri, baik berukuran kecil maupun besar. Contohnya seperti desa penghasilan Senda, Cibaduyut di Bandung, atau desa yang menjual telur asin di Brebes. Yang ketiga yaitu desa nelayan. Desa nelayan adalah desa yang mata pencahariannya bekerja sebagai nelayan dan peternak ikan atau tambak. Desa ini juga biasanya menghasilkan bahan utama dari hasil laut seperti ikan dan juga hasil laut seperti mutiara, sehingga laut menjadi tempat utama untuk mereka bertahan hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi desa menurut perkembangannya. Yang pertama, desa swadaya. Desa swadaya merupakan desa yang memiliki potensi khusus yang dikelola dengan baik sehingga bisa membantu perekonomian warga di sana. Di mana ciri desa swadaya itu daerah yang terisolir dari desa lain, penduduk yang jarang, bersifat tertutup, mata pencaharian homogen, hubungan antar manusia yang sangat erat, sarana dan prasarana yang kurang, dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga saja. Yang kedua, desa swakarya. Desa swakarya adalah klasifikasi desa peralihan atau transisi antara desa swadaya ke desa swasembada. Desa swakarya memiliki ciri yaitu kebiasaan atau adat istiadat yang tidak mengikat penuh namun masih digunakan sebagai paduan. Sudah mulai menggunakan teknologi dan peralatannya canggih. Letak desa swakarya tidak terlalu jauh dari pusat perekonomian kota, telah memilih tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas, dan juga prasarana lainnya. Dan jalur lalu lintas yang sudah lancar dan jarak tempuh yang bukan lagi menjadi penghalang. Dan yang ketiga, desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya yang sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri dari desa swasembada yaitu kebanyakan berlokasi di ibu kota dan kecamatan, penduduk padat, tidak terikat lagi dengan adat istiadat daerah tersebut, dan telah memiliki fasilitas yang memadai serta maju dibandingkan warga desa lainnya. Klasifikasi desa menurut ikatannya. Klasifikasi desa menurut ikatannya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu desa genealogis, adalah suatu desa yang dipersatukan dengan penduduknya yang memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan darah. Yang kedua yaitu desa teritorial, adalah suatu desa yang dipersatukan oleh kesamaan kepentingan dan wilayah dengan batas-batas tertentu. Yang ketiga yaitu desa campuran.
yaitu suatu desa yang dipersatukan baik dari segi hubungan darah maupun dari kesamaan kepentingan. Nah, setelah kita mengetahui klasifikasi desa menurut ikatannya, saya akan membahas potensi desa. Potensi desa terbagi menjadi dua, yaitu potensi fisik maupun potensi non-fisik. Potensi fisik meliputi iklim, cuaca, flora fauna, dan juga tanah air. Potensi non-fisik meliputi masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial desa, dan aparatur desa. Fungsi desa dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fungsi desa sebagai hinterland. Desa bisa menjadi hinterland di mana desa lebih banyak memproduksi daripada mengkonsumsi. Sering kita dapatkan banyaknya pasokan kebutuhan perkotaan itu didatangkan dari pedesaan. Seperti layaknya bahan pangan, kopi, bahan dasar kerajinan tangan, dan lain-lain. Yang kedua, desa sebagai sumber tenaga kerja. Yang ketiga, desa sebagai bentuk pemerintahan. Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya pemerintahan terkecil ini bisa membantu para petinggi untuk dikelola dan diawasi oleh pihak pemerintahan yang lebih kecil dan lebih dekat dengan warga. Yang keempat, desa merupakan mitra pembangunan kota. Ada pula ciri-ciri masyarakat desa yang berdasarkan dari yang pertama, kehidupan keagamannya cenderung lebih rukun dibandingkan di kota. Yang kedua, memiliki kehidupan sosialisasi yang sangat tinggi. Yang ketiga, pembagian kerja di kota lebih tegas dibandingkan dengan di desa. Yang keempat, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lebih banyak di kota dibandingkan di desa. Yang kelima, interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Yang keenam, perubahan sosial tampak nyata di perkotaan daripada di pedesaan. Dan yang ketujuh, pembagian waktu yang lebih teliti dan sangatlah penting untuk dapat mengejar kebutuhan individu. Desa, pola memanjang biasanya mengikuti jalan umum atau jalan besar. Yang kedua, pola mengikuti sungai. Yang ketiga, pola mengikuti rel kereta api. Yang keempat, pola mengikuti pantai. Umumnya desa nelayan yang menggunakan laut sebagai sumber mata pencarian. Pola desa tersebar terjadi karena kesuburan tanah yang tidak merata, di mana desa ini biasanya terjadi daerah berkabur atau berawan. Pola menyebar cenderung terjadi karena relatif yang kasar, misalnya kondisi daratan tinggi dan pegunungan. Kota merupakan bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan segala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen. Masyarakat kota terdiri atas penduduk asli daerah tersebut dan pendatang. Masyarakat kota merupakan suatu masyarakat yang heterogen. Keheterogenan masyarakat kota terdapat dalam hal mata pencaharian, agama, adat, dan kebudayaan. Jumlah penduduk kota yaitu pertama megapolitan, jumlah penduduk di atas 5 juta orang. Kedua, metropolitan atau kota raya, yang jumlah penduduknya antara 1 sampai 5 juta orang. Yang ketiga, kota besar, yaitu jumlah penduduk antara 500.000 sampai 1 juta orang. Yang keempat, yaitu kota sedang, yaitu jumlah penduduknya antara 100.000 sampai 5.000 orang. Dan yang terakhir yaitu kota kecil dengan jumlah penduduknya antara 20.000 sampai 100.000 orang.
Peranan dan fungsi pelayanan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Yang pertama, kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional adalah kota yang mempunyai wilayah arus barang dan jasa, produksi dan distribusi, transportasi untuk mencapai beberapa kawasan provinsi, contohnya kota metropolitan. Yang kedua, kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah adalah kota yang mempunyai wilayah pelayanan beberapa kawasan kabupaten, seperti pelayanan jasa, produksi dan distribusi, transportasi antar kawasan kabupaten, contohnya kota besar. Yang ketiga, kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal adalah kota yang mempunyai wilayah pelayanan beberapa kawasan dalam kabupaten, contohnya kota sedang dan kota kecil. Yang keempat, kota yang mempunyai wilayah khusus adalah kota yang mempunyai tugas pelayanan khusus dalam menunjang pengembangan sektor strategis, sektor ekonomis tertentu, menunjang pengembangan wilayah baru, dan berfungsi sebagai daerah penyangga pertumbuhan pusat kegiatan yang sudah ada. Lokasi pusat kegiatan. Lokasi pusat kegiatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pusat kota atau inti kota. Pusat kegiatan dari kota itu. Contoh kegiatannya yang pertama adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi seperti adanya pasar atau toko-toko perbelanjaan yang lain. Yang kedua, kegiatan politik seperti adanya gedung-gedung pemerintahan, misalnya kantor DPR, kantor DPRD, gubernur, dan sejenisnya. Yang ketiga, kegiatan kebudayaan seperti adanya gedung-gedung pertunjukan budaya dengan segala fasilitasnya. Yang keempat, kegiatan pendidikan seperti adanya sekolah dari TK sampai perguruan tinggi maupun segala macam kursus keterampilan. Dan yang terakhir adalah kegiatan hiburan dan rekreasi seperti adanya bioskop dan taman-taman di kota. Lokasi pusat kegiatan yang kedua adalah selaput inti kota. Selaput inti kota adalah lokasi pusat kegiatan yang berada di pinggir atau di luar kota yang merupakan perluasan dan pemekaran kota. Selaput inti kota terjadi karena di dalam kota itu kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selaput inti kota meliputi urban, suburban, suburban fringe, urban fringe, rural, urban fringe, dan rural. Urban, suatu area penghidupan modern. Suburban, suatu area yang mencakup daerah penglaju yang penduduknya bekerja di kota pagi hari dan sorenya kembali ke tempat tinggal. Suburban flank, suatu daerah pengalihan antara kota ke desa. Urban flank, daerah-daerah batas luar kota yang mempunyai sifat mirip kota. Sifat urban flank, daerah yang terletak antara kota dan desa dengan ciri adanya pegunungan tanah campuran. Rural, suatu daerah yang memiliki suatu kehidupan desa, yaitu kehidupan yang bersifat agraris. Tata ruang kota. Secara keseluruhan, wilayah daerah kekotaan dapat digambarkan sebagai berikut. Ada 6 bagian wilayah daerah kekotaan dengan keterangan nomor 1, city atau inti kota, nomor 2, suburban atau subdaerah kekotaan. Yang ketiga, suburban fringe, jalur pinggir daerah subkekotaan. Nomor keempat, urban fringe, jalur pinggir daerah kekotaan. Yang kelima, rural urban fringe atau jalur pinggir desa kota. Dan yang keenam, rural desa